Halo, saya Mega. Selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Dan tentunya kalian pasti suka. Langsung saja ke topiknya. Mungkin untuk beberapa orang, topik kali ini akan menjadi pemicu kalian tidak ingin lagi makan hamburger. Bagaimana tidak? Kali ini saya akan membahas soal Joe Metheny atau Joseph Metheny, pembunuh berantai yang mengubah korbannya menjadi bahan daging untuk hamburger. Hamburger terus dijual. Pasti itu kan pertanyaan yang muncul di benak kalian. Dan iya, memang benar Joe menjual hamburgernya di kedai yang dijalankannya. Tentunya secara tidak langsung ia membuat orang yang berkunjung dan memakan hamburgernya menjadi kanibal. Coba deh kalian pikir, tanpa sadar kalian udah pernah makan daging manusia. Jijik nggak? Pastilah. Siapa sih yang mau makan daging manusia? Tapi kalau kamu nggak tahu gimana? Tapi kalian harus paham ya, bahwa bukan berarti burger di semua rumah makan itu ada daging manusianya. Dan zaman sekarang semuanya sudah serba transparan. Bahkan ada kafe-kafe atau rumah makan yang memasak menu makanan di depan mata kita. Jadi nggak perlu takut atau merasa geli ya. Joseph Roy Metheny atau lebih akrab disapa dengan Joe lahir pada 2 Maret 1955 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Joe lahir di keluarga yang cukup miskin menurut kesaksian ibunya. Ibunya bekerja shift ganda sebagai pelayan bar dan truk makanan. Ayah Metheny adalah seorang pecandu alkohol yang meninggal dalam kecelakaan menurut kesaksian Joe saat diinterogasi. Di umur yang ke-18, Metheny bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1973. Menurut kesaksian ibunya, Metheny pernah ditugaskan di Jerman. Berbeda dengan kesaksian Metheny yang mengklaim bahwa ia melakukan tur di Vietnam yang menjadi pemicu ketergantungannya di alkohol dan narkotika. Ibunya Metheny mengatakan bahwa ia tidak mengingat pelayanannya di Vietnam dan keadaan pelayanannya dilaporkan tidak diverifikasi dalam laporan pers karena keterlibatan Amerika di Vietnam sudah berakhir pada masa itu. Ironisnya, Metheny dijuluki sebagai Tiny pada tahun 1990-an karena tingginya 6,1, berbingkai besar dan kelebihan berat badan. Metheny menghabiskan waktunya di camp Tunawisma di Baltimore Selatan dan menghabiskan uangnya untuk heroin dan minuman keras. Namun ia memegang pekerjaan tetap sebagai pengemudi forklift dan secara universal digambarkan sebagai orang yang cerdas, pandai berbicara, dan sangat santun. Tentu awalnya Metheny adalah sosok yang baik-baik saja, sama seperti orang pada umumnya yang ingin berkeluarga pada tahun 1994. Joe memutuskan untuk berkeluarga bersama pacarnya yang tinggal di sekitar Baltimore Selatan. Jadi si Joe ini awalnya normal-normal saja ya. Mereka juga dikaruniai seorang anak. Joe yang sering melakukan pekerjaan ekspedisi, sering melakukan perjalanan ekspedisi, dan jarang berada di rumah. Jadi Joe ini sebenarnya bisa dibilang adalah father figure ya. Dia kerja untuk menghidupi anak dan istrinya.
Suatu hari saat pulang ke rumah, Joe mendapati anak dan istrinya sudah tidak berada di rumah. Setelah coba dihubungi, akhirnya Joe mengetahui bahwa istrinya memutuskan untuk pergi bersama pria lain dan tinggal di luar kota membawa anak mereka. Wah, ini sih sebenarnya kasihan si Joe-nya. Udah kerja banting tulang, keluar kota, nggak taunya pas pulang istrinya sama anaknya sudah kabur sama laki-laki lain. Kepergian anak dan istrinya membuat Joe sangat tertekan dan akhirnya mengalami depresi berat sehingga mendorongnya untuk melakukan hal yang keji, yaitu membunuh. Jadi sebenarnya yang mendorong Joe buat ngelakuin perbuatannya ini sakit hati ditinggal anak istri. Sebenarnya ini kasihan sih, tapi tetap nggak ada pembenaran secara moral dan hukum buat perbuatannya. Yang awalnya diduga menjadi korban pertamanya adalah 2 orang tunawisma yang dibunuhnya menggunakan kapak di kamp tunawisma di bawah jembatan jalan Hanover, Baltimore. Kedua tunawisma itu bernama Randall Brewer dan Randy Picker. Tapi tidak ada cukup bukti soal pembunuhan Randall dan Randy ini selain pengakuan dari Metheny sendiri. Pasalnya di saat itu terjadi juga perselisihan antara kelompok pria tunawisma dan seorang pria bernama Larry Amos mencuri senjata pembunuh dan membuat Everett Dowell, seorang pria tunawisma lainnya, menggunakan kapak yang dipakai oleh Metheny. Mayatnya ditemukan pada 2 Agustus 1995 pada hari yang sama saat Dowell dibunuh. Amos ditangkap dan dituduh melakukan pembunuhan tingkat pertama dan mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan yang lebih ringan. Dia dibebaskan setelah menjalani hukuman 1 tahun 9 bulan dari hukuman 8 tahun. Juri menyimpulkan pada Juli 1996 bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa Metheny membunuh Brewer dan Picker. Tetapi dia kemudian mengatakan bahwa ia bersalah atas pembunuhan tersebut. Agak rumit juga kasus Metheny ini. Tapi ternyata Brewer dan Picker terbukti bukanlah korbannya yang pertama. Tahun 1994, Metheny membunuh seorang wanita berumur 39 tahun yang pernah dihukum karena prostitusi yang bernama Kathy Ann Megesiner. Metheny mengubur tubuhnya di kuburan dangkal di lokasi pabrik tempat ia bekerja, dan jenazahnya tetap di sana selama 2 tahun. Metheny mengaku membunuhnya dengan cara mencekiknya hingga tewas dan menguburnya setelah tak bernafas lagi. Tapi 6 bulan kemudian ia kembali ke sana dan menggali tengkorak Kathy. Setelah itu ia melakukan hal gila seperti menyetubuhi mayat itu yang di dalam keadaan membusuk dan menjadi kerangka. Setelah itu, Metheny memasukkan kepalanya ke dalam sebuah kotak dan membuangnya ke tempat sampah. Wah, ini sih namanya udah kelainan tingkat ekstrim. Emang ada ya orang yang mengidap kelainan nekrofilia yang demen gituan sama mayat. Tapi kalau yang satu ini sih ekstrim. Masa udah setengah tengkorak masih dihantam juga?
Lalu, korbannya Metheny selanjutnya adalah seorang prostitusi yang bernama Kimberly Lynn Spicer. Metheny membunuhnya dengan cara ditusuk dengan pisau hingga tewas. Setelah tewas, mayat dari Kimberly dicacah atau dicincang halus oleh Metheny dan dagingnya dimasukkan ke dalam toples. Sebenarnya sih bukan cuman si Kimberly aja, tapi semua korbannya diambil dagingnya dan dicincang halus oleh Metheny. Mulai dari sini cerita akan menjadi semakin disturbing. Metheny membuka kios barbecue di daerah Maryland. Masih ingat kan dengan daging yang dicincang dan ditoplesin sama Metheny? Ya, itulah yang menjadi resep rahasianya. Metheny mengaku daging manusia memiliki rasa yang mirip dengan daging babi. Jadi Metheny mencampurkan daging-daging dari korbannya ke dalam daging hamburger yang ia jual. Itulah mengapa tidak ada orang yang menyadarinya. Jadi gini, kalau kita makan di restoran secara nggak langsung kita udah pernah ngerasain daging manusia. Maksud saya guys, di restorannya si Metheny ini. Berarti secara nggak langsung orang yang sering makan burger di restorannya jadi kanibal. Tanpa sepengetahuan orang itu. Pengen muntah rasanya. Akhirnya aksi Metheny terbongkar ketika ingin memperkosa dan membunuh Rita Kemper pada 8 Desember 1996. Menurut jaksa, ia berbagi narkoba dengan Kemper di trailer tempat tinggalnya di pabrik palet. Rita menolak berhubungan seks dengannya dan berlari keluar dari trailer, tapi Joe berhasil mengejarnya dan memukulnya hingga berhasil menyeretnya ke dalam trailer dan kemudian berusaha untuk memperkosanya. Menurut kesaksian Kemper, Joe sempat mengatakan akan membunuhnya dan menguburnya di hutan bersama gadis-gadis yang lain. Tapi untungnya Kemper berhasil melarikan diri melalui jendela trailer dan melaporkan Metheny pada polisi daerah di sana. Metheny kemudian menghubungi temannya untuk membantu mengubur tubuh Spicer yang ia sembunyikan di area pabrik dari sebulan yang lalu saat ia membunuhnya. Temannya melaporkannya ke polisi tanggal 15 Desember 1996 dan Metheny ditangkap dan didakwa atas pembunuhan di hari yang sama. Pemilik pabrik juga ditangkap saat meninggalkan acara Natal dan didakwa sebagai aksesoris setelah fakta karena diduga membuang barang bukti. Metheny mulai mengakui pembunuhan Spicer dan mengantar polisi di kuburan dangkal di mana ia mengubur kembali sisa-sisa dari Maggie Ziner. Sebagian besar tengkorak hilang, tapi polisi dapat mengidentifikasi Maggie Ziner melalui pencatatan gigi. Polisi mengatakan ia memilih pekerja seks kulit putih muda yang kecanduan heroin dan kokain. Terdapat tanda kekerasan seksual yang brutal kepada korban dan dituduh melakukan pembunuhan kepada Tony Lynn Ingrassia usia 28 tahun. Tapi kemudian tuduhan itu dibatalkan karena bukti yang
tidak cukup. Metheny juga mengaku sudah membunuh 3 pelacur di sepanjang jalan Washington Boulevard di Baltimore, meskipun tidak ada bukti dari kejahatan itu selain pengakuannya. Ia juga mengaku pernah membuang mayat di sungai Patapsco dan mereka tidak pernah ditemukan. Surat kabar Baltimore Sun melaporkan pada tahun 1997 bahwa tidak jelas seberapa sebenarnya soal klaimnya yang mengatakan bahwa ia telah membunuh hingga 10 orang. Mulai dari prostitusi, tunawisma sampai orang-orang yang sial memergokinya ketika hendak mencincang daging manusia. Tapi pengacaranya mengatakan bahwa ia menyesal dan alkohol dan obat-obatan terlarang telah mempengaruhi kepribadian dan pola pikirnya. Aneh sih, kalau dipikir memang sebenarnya nggak ada yang aneh dengan orang yang ngaku, tapi untuk orang yang terlalu jujur sampai ngeklaim kasus yang bahkan nggak ada buktinya. Atau jangan-jangan dia halusinasi? Gimana menurut kalian? Dia diadili pada tahun 1997 pada kasus Kemper dan dijatuhi hukuman 50 tahun atas dakwaan pencobaan pembunuhan dan kekerasan seksual. Pada tahun 1998, dia dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan Spicer. Pada sidang hukumannya, dia mengatakan bahwa ia melakukan pembunuhan-pembunuhan itu karena dia menikmatinya dan tidak punya alasan nyata selain aku suka melakukannya. Wow, sadis. Pada tahun 1998, ia mengakui atas pembunuhan dan perampokan Magaziner dan jaksa penuntut menuntut hukuman mati pada kasus ini juga. Metheny menerima hukuman penjara seumur hidup pada kasus itu. Hukuman matinya dibatalkan pada tahun 2000 dan hukuman pembunuhan Spicer dikurangi menjadi seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Alasan hukuman mati adalah bahwa pembunuhan itu dilakukan dalam keadaan perampokan, tetapi bukti menunjukkan perampokan bukanlah menjadi motif utamanya. Menurut Metheny, selama masa kanak-kanaknya ia tidak mendapat kasih sayang yang cukup dan sering dititipkan oleh orang tuanya. Metheny juga mengatakan bahwa ibunya telah meninggal, tapi ibunya membantah semua yang dikatakan oleh Metheny mengenai masa kecilnya. Ibunya mengatakan bahwa ia memang benar mereka sedikit miskin dan ibunya bekerja shift ganda, tapi ia yakin telah mengurus dan memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak-anaknya termasuk Metheny. Ibunya juga mengklaim bahwa ia tidak pernah menitipkan Metheny kepada keluarga lain dan selalu memenuhi kebutuhan mereka. Buktinya Metheny adalah siswa yang cukup pintar dan berprestasi dan terkenal sangat santun. Jadi, jika dia mengaku tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, itu adalah salahnya sendiri. Dan akhirnya Metheny ditemukan meninggal dalam selnya pada tahun 2017. Sampai sekarang pun gak ada yang tahu soal kebenaran dari statement Metheny. Emang sih untuk aku pribadi banyak yang membingungkan.
dan terkesan sengaja diakuin sama Metheny. Tapi apa sih motif dibalik itu? Mungkin di antara kalian ada yang punya pendapat? Ayo kita diskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga ya, nyalakan loncengnya. Nanti juga kalian akan mendapatkan banyak cerita menarik lainnya dari saya. Oke, saya Mega. Sampai jumpa.